Data terbaru, 85.000 tentara Israel alami trauma perang Gaza. 6.000 tentara Israel terluka selama perang genosida di Gaza. Indonesia tegaskan dukungan solusi dua negara. Presiden Prabowo ajak dunia akhiri tragedi Gaza. Jumlah tentara Israel yang memerlukan perawatan akibat gangguan psikologis meningkat drastis sejak dimulainya perang di Gaza 2 tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh pejabat Kementerian Pertahanan Israel pada Minggu, 7 Desember 2025. Tamar Shimoni, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, mengungkapkan kepada Radio Angkatan Darat bahwa sebelum serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, pihaknya menangani sekitar 62.000 kasus psikologis. Kini, jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 85.000 kasus yang ia sebut sebagai belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Shimoni, sepertiga dari tentara Israel mengalami masalah psikologis yang berkaitan langsung dengan peristiwa 7 Oktober, sebagaimana dikutip dari laman Anadolu Agency pada Senin, 8 Desember. Kondisi ini memberikan tekanan berat pada sistem layanan kesehatan mental militer. Shimoni menjelaskan bahwa satu terapis kini harus menangani hingga 750 pasien, bahkan lebih di beberapa daerah, yang membuat penanganan cepat menjadi hampir tidak mungkin. Puluhan bunuh diri. Media Israel juga turut menyoroti krisis kesehatan mental ini. Pada bulan November lalu, Yediot Ahronot mengingatkan adanya krisis psikologis luas yang ditandai dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan hampir 2 juta warga yang memerlukan layanan kesehatan mental, termasuk banyak di antaranya adalah tentara. Laporan mengenai peningkatan kasus bunuh diri juga mulai muncul ke permukaan. Surat kabar Ma'arif melaporkan bahwa seorang tentara melakukan bunuh diri akibat mengalami stres pasca trauma, sementara seorang perwira cadangan dari Brigade Givati juga mengakhiri hidupnya pekan lalu setelah mengalami tekanan psikologis yang berat. Data militer Israel yang dipublikasikan pada bulan Oktober lalu menunjukkan adanya 279 upaya bunuh diri dalam 18 bulan, di mana 36 diantaranya berakhir dengan kematian. Perang Gaza telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi militer Israel, tetapi juga bagi warga Palestina. Sejak Oktober 2023, lebih dari 70.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah kehilangan nyawa, dan lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka. Data terbaru, 85.000 tentara Israel alami trauma perang Gaza. Jumlah tentara Israel yang memerlukan perawatan akibat gangguan psikologis meningkat drastis sejak dimulainya perang di Gaza 2 tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh pejabat Kementerian Pertahanan Israel pada Minggu, 7 Desember 2025. Tamar Shimoni, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, mengungkapkan kepada Radio Angkatan Darat bahwa sebelum serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, pihaknya menangani sekitar 62.000 kasus psikologis. Kini, jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 85.000 kasus yang ia sebut sebagai belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Shimoni, sepertiga dari tentara Israel mengalami masalah psikologis yang berkaitan langsung dengan peristiwa 7 Oktober, sebagaimana dikutip dari laman Anadolu Agency pada Senin, 8 Desember. Kondisi ini memberikan tekanan berat pada sistem layanan kesehatan mental militer. Shimoni menjelaskan bahwa satu terapis kini harus menangani hingga 750 pasien, bahkan lebih di beberapa daerah, yang membuat penanganan cepat menjadi hampir tidak mungkin. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato pada konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada New York, Amerika Serikat, pada Senin, 22 September 2025. Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Prancis dan Kerajaan Saudi Arabia atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan pertemuan penting ini. Kepala negara kemudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak telah kehilangan nyawa, dan lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka. Ucapnya, Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri. Menurutnya,
Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian. Tegasnya, kami harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel, dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel.